Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kita akan langsung saja. Yang pertama kali kita akan mereview indeks kita sendiri yang dimana seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini, indeks kita ditutup menguat plus 0,62% di level harga 7.050 dan di perdagangan hari ini indeks kita sebenarnya sempat membuat high tertingginya itu di level harga 7140 dan di situ ketika sampai di level itu dia terjadi suatu rejection teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini yang dimana kita telah tandai area ini adalah area demand sebelumnya, namun di perdagangan beberapa waktu yang lalu area ini telah di breakout dan sekarang dia mencoba meretest kembali area itu dan dia belum mampu untuk bertahan di atas level area tersebut teman-teman. Jadi di sini teman-teman juga ketahui bahwasannya di waktu lalu di semalam dini hari bahwasanya The Fed telah mengumumkan kenaikan suku bunga sebesar 75 BPS. Jadi di bulan Juni ini suku bunga US sendiri sebesar 1,75% gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang ada sedikit perbedaan reaksi yang dimana di bulan Mei kemarin reaksi pasar itu negatif terhadap kenaikan suku bunga, namun di perdagangan hari ini reaksi pasar berbeda dibanding bulan Mei kemarin yang dimana kalau teman-teman perhatikan bahwasanya di perdagangan hari ini justru reaksi pasar itu terlihat positif dengan kenaikan suku bunga The Fed sendiri. Namun walaupun seperti itu, besok juga ada suatu berita penting yang dimana John Powell sendiri sebagai gubernur perbankan mereka, sektor perbankan mereka sendiri akan mengumumkan strategi moneter mereka untuk jangka pendek. Jadi di situ juga kita harus tetap waspada dan saya pribadi masih katakan kepada teman-teman bahwasanya harus lebih konservatif dengan model market kita yang seperti sekarang dan ditambah juga isu dari global juga sedang tidak bagus, jadi kita lebih baik lebih aman dan perhatikan saham-saham apa aja yang sedang berada di area-area bottom gitu. Dan saya masih beri masukan juga kepada teman, terlepas di perdagangan hari ini sektor energi ada suatu technical rebound, namun saya pribadi belum ingin coba referensikan saham tersebut karena masih bisa rawan koreksi teman-teman. Jadi lebih baik kita menunggu dulu terbentuk structure barunya seperti apa, baru kita bisa memforecast untuk saham-saham yang berada di sektor energi sendiri. Nah, di kondisi yang sekarang ada satu saham atau satu sektor yang menarik untuk teman-teman bisa perhatikan, yang dimana kalau kita backtest di bulan lalu, yang dimana di sini terjadi suatu perlemahan yang sangat kuat, namun ada satu sektor yang tidak terdampak efek negatifnya. Salah satu adalah sektor konsumer sendiri, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di bulan Mei kemarin ketika indeks kita jatuh sangat signifikan, justru di situ sektor konsumer seperti UNVR, Indofood, ICBP, mereka mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan di sini teman-teman bisa coba manfaatkan momentumnya apabila reaksi pasar tiba-tiba berubah jadi positif ke negatif. Sektor konsumer teman-teman bisa perhatikan, dan kebetulan juga area-area untuk entry di area saham-saham konsumer juga sedang berada di posisi yang bagus gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam sektor konsumer itu banyak saham-sahamnya, tapi saya pribadi hanya mengambil beberapa aja. Jadi biarlah video ini saya buat dan bisa menjadi referensi bagi teman-teman gitu. Nah, yang pertama saya ingin mereview saham UNVR sendiri. Ini adalah saham Unilever yang dimana di perdagangan hari ini dia ditutup stagnan di level harga 4.800 gitu. Jadi di beberapa waktu yang lalu saya sudah rekomendasikan juga di grup bahwasanya area entry kita ada di level harga 4580 sampai 4730 kemarin. Jadi sebenarnya kalau seandainya teman-teman masuk pada waktu dia masuk area kuning ini, teman-teman itu sudah running profit cukup lumayan. Dan tadi juga saya melihat ada suatu hal yang masih menarik untuk UNVR sendiri, dan di grup WhatsApp juga saya kembali referensikan saham ini. Namun ingat, itu bukan menjadi suatu ajakan beli dan juga bukan menjadi suatu kepastian bahwasanya saham ini bisa naik kembali ketika kita lihat histori di bulan Mei kemarin, teman-teman. Saya hanya melihat mencoba mencari opportunity yang akan bisa kita manfaatkan ketika suatu efek negatif terjadi, dan saya coba memanfaatkannya itu salah satunya di sektor konsumer sendiri gitu. Jadi untuk UNVR sendiri tadi ketika dia memasuki level harga 4780, saya masih juga rekomendasikan atau referensikan
beli saham UNVR ini karena secara risk to reward juga masih menarik, teman-teman. Secara risk to reward juga masih menarik, dan kalau teman-teman perhatikan di sini ada buyer yang selalu standby untuk membeli barangnya gitu. Kalau teman-teman perhatikan ini areanya selalu ada standby buyer yang siap untuk membeli barang-barangnya gitu. Jadi UNVR ini masih menarik karena resikonya sendiri di level harga kita letak close di 4560 hanya sekitar 48% gitu, 4,8% apabila teman-teman entry di harga 4.800 gitu. Nah, jadi untuk UNVR sendiri sebenarnya secara risk to reward juga masih menarik dan secara price action juga menarik. Jadi kalau seandainya tiba-tiba di Senin nanti indeks kita terdampak isu negatif, kita nggak tahu seperti apa, kita bisa coba manfaatkan untuk melihat sektor konsumer gitu. Nah, itu untuk UNVR. Selanjutnya ada saham ICBP. Untuk saham ICBP sendiri di perdagangan hari ini dia ditutup menguat plus 0,87%, yang dimana kalau teman-teman perhatikan sebenarnya dari candlenya sangat terlihat jelas bahwasannya di perdagangan hari ini sangat sedikit volume yang bertransaksi di saham ini. Nah, namun untuk ICBP sendiri sebenarnya saham ini masih sangat menarik karena apa? Karena dia sedang berada dekat-dekat area demand zone-nya sendiri, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman entry di saham 8675 untuk area stop loss-nya teman-teman cukup letak di bawahnya ini, dan stop loss-nya hanya sekitar 4%, teman-teman. Stop loss-nya hanya 4%, dan untuk area TP-nya sendiri teman-teman bisa letak di 9350, dan untuk high-nya sendiri teman-teman bisa letak di 9800 gitu. Jadi untuk secara price action juga UNVR ini masih menarik, yang dimana kalau teman-teman perhatikan di sini dia konsisten membuat higher high dan higher low-nya secara baru, dan di sini dia membuat higher low-nya, teman-teman, dan besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru gitu. Jadi untuk ICBP sendiri masih menarik dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba koleksi. Namun ingat, ini saham bukan saham yang bisa teman-teman harapkan naik dengan signifikan dalam waktu singkat gitu. Tidak bisa teman-teman harapkan seperti itu. Namun kita mencoba mencari saham-saham apa aja yang bisa kita manfaatkan dengan kondisi indeks kita yang sekarang. Nah, itu untuk ICBP. Selanjutnya ada saham Indofood. Untuk Indofood sendiri juga dia masih berada di area-area demand-nya, ini sangat terlihat jelas, teman-teman. Ini adalah area demand yang dimana ketika harga memasuki area ini selalu ada buyer yang selalu membeli barang INDF ini sendiri. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham INDF ini sendiri, teman-teman bisa lakukan. Nah, untuk stop loss-nya sendiri cukup di level harga 6.550, dan besaran stop loss kita hanya sekitar 3,6%. Untuk TP-nya teman-teman bisa perhatikan, kita coba cari melalui harmoni resistance-nya. Nah, di sini teman-teman bisa dapatkan bahwasanya untuk TP INDF jangka mediumnya teman-teman bisa hold sampai 7.700 gitu. Jadi untuk Indofood sendiri sebenarnya secara structure market juga masih sangat menarik. Kalau seandainya teman-teman nonton video saya yang sebelumnya, pasti teman-teman juga sudah dapat barang dari harga 5.000-an kalau nggak salah kemarin, dan di sini dia konsisten membuat kaki-kakinya selalu lebih tinggi gitu. Jadi secara structure INDF ini bagus, dan secara momentum juga masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk koleksi saham INDF ini sendiri gitu. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas di video ini adalah saham SCMA. Untuk SCMA sendiri kemarin teman-teman perhatikan 2 hari ini dia telah naik sangat signifikan. Teman-teman perhatikan yang dimana di sini dia strong bearish momentumnya sangat kuat di sini. Kalau kita tarik channel trendline-nya seperti ini, dia telah break area channel trendline-nya, teman-teman. Dia break area channel trendline-nya. Namun kalau kita perhatikan di sini seperti membentuk area Quasimodo-nya, dia break, dan ini area Quasimodo. Namun saya tidak ingin gunakan metode Quasimodo di saham SCMA ini sendiri, karena kita pernah gunakan metode Quasimodo kemarin di sini. Dia pernah break seperti ini di candle seperti ini. Teman-teman perhatikan di sini. Namun dia gagal, teman-teman. Dia gagal dan dia drop gitu. Jadi probability-nya untuk kita lakukan metode itu saya lebih baik tidak lakukan dulu. Saya mencoba menggunakan metode yang lain, yang dimana kita mencoba membacanya secara structure market. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini strong momentum bearish-nya dia telah break di sini, teman-teman perhatikan. Ini adalah high terakhir yang dia telah lampaui di level harga 222. Ini adalah high terakhir yang dia telah lampaui, dan besar kemungkinan ini bisa menjadi suatu konfirmasi atau transisi yang bisa teman-teman manfaatkan untuk dapat harga yang murah gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita tarik Fibo-nya, kita
ubah time frame ke lebih kecil ke H4. Di sini teman-teman bisa perhatikan ada suatu area yang bisa teman-teman manfaatkan kalau seandainya SCMA ini mencoba retest, teman-teman. Kalau seandainya di perdagangan besok dia retest. Jadi area entry kita di saham SCMA ini kalau seandainya teman-teman ingin coba koleksi sahamnya ada di level harga 222 sampai 210. Jadi kalau seandainya dia retest ke area itu, teman-teman bisa pertimbangkan entry, dan untuk stop lossnya sendiri kita cukup di bawah 210 di 208. Jadi area stop loss kita break close di 208 dan stop loss kita sebesar 6%. Jadi pastikan untuk risk to ratio-nya teman-teman sesuaikan dengan profil risiko teman-teman gitu. Nah, untuk area TP-nya teman-teman kita coba perhatikan melalui harmony resistance. TP satunya teman-teman bisa letak di 256, dan untuk secara mediumnya teman-teman bisa langsung letak di high-nya nih. Karena sebenarnya untuk SCMA sendiri kalau seandainya teman-teman pengen coba koleksi sahamnya masih menarik. Karena apa? Karena besar kemungkinan di bulan 10 atau 9 nanti ada Piala Dunia yang dimana itu juga SCMA atau SCTV memenangkan hak siarnya, jadi besar kemungkinan harganya akan dikerek naik. Itu kemungkinan besar kalau kita membaca forecastnya secara isu atau beritanya atau fundamentalnya. Namun kalau secara price action, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini momentumnya sudah ada buyer yang sudah mulai masuk, teman-teman. Ini ada buyer yang sudah mulai masuk, dan kalau seandainya dia retest memasuki area demand zone kita ini, teman-teman bisa pertimbangkan untuk koleksi saham SCMA ini gitu. Jadi area entry kita di saham SCMA ini di level harga 210 sampai 222. Itu adalah area yang bagus yang bisa teman-teman manfaatkan untuk entry di saham SCMA ini. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang ingin saya review di video kali ini. Semoga saham-saham yang saya review di video kali ini teman-teman dapat jadikan referensi dan terlebih bisa berguna untuk trading teman-teman ke depannya. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang ingin buka akun Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat kontak saya nanti melalui link yang saya sertakan di deskripsi. Nanti saya akan pandu teman-teman bagaimana cara membuka akun Mirai Aset Sekuritas, dan ketika teman-teman membuka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti kita akan bergabung dalam satu grup yang dimana grup itu kita akan selalu memberikan informasi yang up to date dan juga saham-saham yang berpotensi yang bisa teman-teman jadikan referensi dalam setiap harinya gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.